مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة له سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا الله وسيدنا أحمد بن عيسى المعادي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum memulai kajian, kita doakan dari almarhumah, dari mertuanya Ustadz Rudi yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati, Allah berikan maghfirah bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghfirha bima'i wa thalji wal bardi wa nakkiha minal khataaya kama yunka thawbal abyad minad danasi. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha jannata wa qiha min adzabil qabri wa fitnati qabri wa min adzabin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila ruh Sida binti Muhammad as-Sakaf. Allahumma ij'al ma qara'nahu thawaban ilaiha wa bijahi al-nabi wa ahlul baitil kiram wa awliya as-salihin wal akhtab arba wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghfirha bima'i wa thalji wal bard wa nakkiha minal khataaya kama yunka thawbal abyad minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha jannata bighairi hisab wa qihhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa qihhu min adzabin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kahin, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif rahimahullah fi kitabih Qasasul Anbiya rahimahullah. Wa amal akhar faqad qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'
قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن عم مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل رواه الجماعة حديث رواه البخاري ورواه مسلم في صحيحه ورواه الترمذي في سننه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan membahas tentang kisah dari dua putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan setelah berkurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, maka terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil alaihissalam. Habil berkurban sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn Katsir dan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kabsyun, seekor domba, qad ru'iya fil jannati arba'ina kharifa. Domba tersebut ketika Allah terima kurbannya daripada Habil alaihissalam, domba itu Allah simpan di dalam surga. Makanya Ibnu Abbas menyatakan domba yang disembelih mengganti Nabi Ismail wa fadainahu bidzibhin adzim, itu adalah dombanya milik Habil alaihissalam. Dinyatakan di dalam kitabnya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kabsun qad ru'iya fil jannati arba'ina kharifa. Domba atau kambing yang jenis seperti domba. Ini ada khilaf kata kabsun di sini apakah domba atau kambing, karena kabsun ini punya dua makna, bisa diartikan domba, bisa diartikan kambing yang jenisnya mirip dengan domba. Jadi wafadainahu bizibhin azim, kami ganti tebusan dengan domba yang besar. Nah, Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa domba tersebut adalah domba miliknya Habil yang Allah terima kurbannya, disimpan di dalam surga selama arba'ina kharifa, 40 tahun. Tapi hitungannya hitungan akhirat. Atau arba'ina kharifa, 40 kali musim bunga. Kharifa. Kata kharifa juga diperselisihkan oleh pakar bahasa Arab. Maknanya yang tepat seperti apa? Nah, di dalam konsep ilmu fikih, itu hewan yang halal dimakan namun tidak melalui proses sembelihan secara Islami, maka hukumnya menjadi haram. Kambing halal tapi matinya proses disetrum, mati, dijepit, dipukul. Halal kambing, tapi proses penyembelihannya, prosesnya tidak sesuai syariat Islam, maka kambing tersebut hukumnya menjadi haram. Makanya proses penyembelihan itu menentukan status hukum apakah halal atau haram. Sebaliknya, hewannya ini haram. Seperti daging babi,
Ini kesepakatan para ulama bahwa daging babi haram. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam tentang perbandingan mazhab berdasarkan konsep fikih, ada terjadi perbedaan pendapat. Ada satu mazhab namanya mazhab Zahiriyah, pendirinya Abu Daud Az-Zahiri, ulama yang terkemuka di mazhab tersebut bernama Ibnu Hazm. Tapi tidak eksis. Mungkin ada sedikit tapi tidak sebanyak 4 mazhab. Itu menyatakan yang haram itu dagingnya saja, tapi lemaknya halal menurut mazhab Zahiriyah. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keharaman daging babi, bukan selain daripada daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu wadda walahmu khinzir, diharamkan bagi kalian bangke, darah dan daging babi. Menurut mazhab Zahiriyah yang diharamkan daging babi karena Allah sebutkan daging. Akan tetapi mayoritas ulama, jumhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanabila, Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa haramnya seluruhnya haram, termasuk lemaknya, kulitnya. Nah, ini menjadi kesepakatan. Adapun benda yang haram, yang najis, diproses menjadi benda yang berubah zatnya secara kimiawi, namanya istihalah. Dalam konsep ilmu fikih namanya istihalah. Seperti tulang belulang bangke. Tulang belulang bangke karena perjalanan waktu ribuan tahun maka berubah menjadi batu. Ini namanya istihalah. Apakah hukumnya seperti hukum asal atau sudah berubah zat karena secara kimiawi sudah berubah? Ini terjadi perdebatan di kalangan para fuqaha di 3 mazhab seperti mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan juga mazhab Hanabila. Salah satu pendapat dari mazhab Hanabila menyatakan bahwa kalau berubah zatnya secara kimiawi, maka yang dinilai itu perubahan zatnya, bukan asalnya. Asalnya bangke atau tulangnya anjing atau tulangnya babi. Tapi berjalannya waktu secara ilmu antropologi itu disebutkan bahwa dia berubah menjadi batu bara, itu berasal dari benda-benda atau hewan-hewan yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Maka hukumnya batu baranya. Itu 3 mazhab. Tapi kalau mazhab Syafi'i, asalnya sudah najis, walaupun berubah tetap dia najis. Ini perdebatan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i menyatakan hanya 3 benda najis yang bisa jadi suci. Hanya 3. Dikatakan di dalam kitab-kitab fikih, an-najasatul lati tathur, ada 3 najis yang menjadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar, minuman keras. Mazhab Syafi'i mengatakan najis. Hukumnya najis. Mazhab Abu Hanifah mengatakan suci. Tapi kesepakatan semua bahwa meminumnya haram. Yang diperselisihkan bukan masalah minumnya. Yang diperselisihkan adalah status daripada zatnya, apakah dia suci atau najis. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan najis, mazhab Abu Hanifah mengatakan suci. Akan tetapi kenajisan khamar ketika dia berubah zat menjadi cuka. Jadi kalau khamar itu difermentasi dengan durasi waktu yang lama, zatnya berubah menjadi cuka. Maka ketika berubah menjadi cuka, menurut mazhab Syafi'i bahwa hukumnya suci karena sudah berubah menjadi cuka, dengan syarat
proses perubahannya itu secara alami, bukan secara kimiawi, bukan diberikan obat dan seterusnya, maka dia tetap najis. Tapi kalau berubah dengan sendirinya, dengan proses kimiawi, dengan proses alami, bukan kimiawi, alami, maka dia menjadi suci. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua yang menjadi suci, kulit bangkai selain kulit babi dan anjing. Nah, kulit babi dan anjing itu dikecualikan. Tapi kulit-kulit yang lainnya, bangkai sekalipun, di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah. Itu ada sahabat membawa seekor bangkai kambing. Seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Nabi katakan, "Mau bawa kemana bangkai kambing tersebut?" Sahabat tersebut mengatakan, "Mau dibuang ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kenapa dibuang?" "Ini bangkai." Bangkai. Jadi istilah bangkai dalam terminologi ilmu fikih, hewan yang halal, tapi kalau dia mati bukan dari proses sembelihan secara syariat, maka dinamakan bangkai, walaupun dia hewan halal. Atau hewan yang haram dimakan, kita sembelih secara syar'i. Misalnya yang haram, babi, kita potong baca Bismillahirrahmanirrahim. Secara syar'i sembelihannya, walaupun babi tidak ada leher, dipotong, apakah jadi halal? Tidak. Walaupun prosesnya syar'i tapi hewannya haram, itu dinamakan bangkai juga. Jadi hewan yang halal tapi proses kematiannya bukan melalui proses sembelihan secara syar'i, hewan itu dinamakan bangkai. Bahasa agamanya maitatu. Bahasa agamanya namanya maitatu, bangkai. Hurrimat alaikum maitatu. Nah, maitatu artinya bangkai. Nah, Nabi katakan, "Kenapa dibuang?" Dia jawab, "Ini bangkai ya Rasulullah." Kemudian Nabi katakan, "Kenapa tidak manfaatkan kulitnya?" Nah, Nabi katakan, "Kenapa tidak manfaatkan kulitnya?" "Idza dubigal ihab faqad tahura." Nabi katakan, kalau kulitnya bangkai disamak, maka dia menjadi suci. Nah, sehingga para fuqaha mengambil kesimpulan hukum bahwa kulit bangkai, baik hewannya halal dia menjadi bangkai, atau hewan yang haram dimakan menjadi bangkai selain anjing dan babi, maka kulitnya itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Pakai jaket terbuat dari kulit buaya, apakah boleh? Apakah suci? Kalau sudah melalui proses samak, baunya hilang, bau busuknya hilang, darahnya tidak ada, kemudian sudah melalui proses samak, maka kulit buaya menjadi suci. Sepatu kulit ular, bangkai, mau disembelih secara syar'i bangkai juga, tidak disembelih secara syar'i dia mati juga bangkai. Dagingnya haram dimakan, kulitnya walaupun disamak tidak boleh dimakan, hanya bisa dijadikan benda yang kita gunakan. Makanya sepatu kulit ular boleh digunakan, suci, karena sudah melalui proses samak. Sama halnya daging sapi atau hewan sapi mati, tidak melalui proses sembelihan secara syar'i, maka di saat mati dia menjadi bangkai. Kulitnya kita gunakan melalui proses samak buat beduk, suci. Tapi ketika kulit bangkai sapi digunakan untuk konsumsi menjadi kerupuk, nah,
seperti kerupuk kulit. Tapi dari bangkai, walaupun dia sapi, kulitnya haram dimakan walaupun disamak. Jadi harus dibedakan. Dia jadi suci tapi hanya untuk digunakan, bukan untuk dikonsumsi. Nanti salah paham. Oh, itu kulit buaya suci. Akhirnya dia buat kerupuk kulit buaya. Kenapa? Itu di dalam kitab fikih dikatakan suci. Sucinya dipakai, bukan dikonsumsi. Ini penting masalah fikih, masalah ahkamu syar'iyyah. Kemudian ada yang bertanya, berkurban dengan kurban betina, bukan jantan, sapi betina, kambing betina, apakah boleh? Maka jawabannya adalah boleh. Tidak ada satupun dari para fuqaha yang melarang. Yang dilarang menurut jumhur ulama, kalau berkorban menggunakan sapi betina yang sedang hamil, sedang mengandung. Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama, namun jumhur, mayoritas ulama menyatakan hukumnya tidak boleh. Tidak boleh dijadikan kurban ataupun akikah, karena standar hewan yang digunakan untuk akikah dan kurban itu sama, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Majmu' ala Sahih Muhadzab. Namun kalau di luar ibadah kurban dan akikah dan hadyu, ada satu lagi namanya hadyu, untuk ibadah haji juga sama, standarnya seperti hewan kurban. Di luar daripada ritual ibadah, kita menyembelih saja untuk walimatul urus, pesta pernikahan atau lain-lainnya, maka apakah boleh kita memotong sapi atau kambing yang sedang hamil? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan ketika kurban, ketika akikah, ketika hadyu. Karena ini ibadah. Kalau ibadah punya syarat. Tapi di luar ibadah hanya sembelih untuk konsumsi, maka menyembelih hewan halal yang mengandung itu boleh. Muncul perdebatan ketika menyembelih. Sapikah itu, kambingkah itu yang sedang hamil, sudah disembelih, kita potong, ternyata janinnya ada, dan janinnya sudah mati. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut mazhab Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, kalau janin tersebut sudah mati, maka hukumnya haram dimakan. Janinnya haram dimakan. Tapi induknya halal. Ini lagi diperselisihkan janinnya, bukan induknya. Janinnya haram, terkecuali, kata Abu Hanifah, terkecuali ketika disembelih induknya, kemudian tahu-tahu kita potong, kita belah dada atau perutnya, janinnya masih hidup. Kata Abu Hanifah, kalau janinnya masih hidup, kemudian kita sembelih janinnya, hukumnya halal. Jadi janin itu diperselisihkan, bukan masalah kejam atau tidak. Allah sudah nyatakan hewan ini halal, memang untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad As-Saibani menyatakan janinnya halal walaupun sudah dalam keadaan mati. Sembelih induk sapi ataupun kambing, ada janin, kita bedah, sudah mati janinnya, tapi ada yang pengen makan itu janin,
Ini walaupun halal tapi jijik juga menurut saya. Cuma kita berbicara hukum ya, berbicara hukum. Bagaimana nih? Ada yang pengen makan. Oh, halal. Walaupun sudah mati menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhabnya Muhammad As-Saibani, menurut mazhabnya Abu Yusuf. Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150, meninggal 204 Hijriah. Kalau menurut Al-Imam Malik bin An-Nas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, agak sedikit berbeda. Imam Malik mengatakan kalau janin tersebut dia bentuknya belum sempurna, misalnya sembelih kambing, ini janinnya belum bentuk kambing, masih berupa segumpal daging dan belum ada bulu, maka Imam Malik mengatakan haram dimakan. Haram dimakan. Tapi kalau sudah mati janinnya, bentuknya sudah menyerupai kambing atau sapi, sudah ada bulu, maka halal dimakan. Itu menurut pandangan para fuqaha tentang hukum janin. Mereka mengambil landasan hukumnya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan janinnya ketika sudah mati dia berbeda dengan induk, sehingga dikatakan dia mati tidak melalui proses sembelih secara syar'i, maka hukumnya seperti bangkai. Itu menurut Abu Hanifah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum maitatu", diharamkan bagi kalian bangkai. Janin dikategorikan bangkai karena tidak melalui proses sembelihan. Menurut Imam Syafi'i, janinnya walaupun sudah mati halal. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Zakatul janini zakatu ummihi." Sembelihan janin adalah sembelihan induknya. Artinya ketika induknya sudah disembelih, otomatis janin juga sudah ikut ibunya. Ini yang dikuatkan juga oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Adapun Abu Hanifah mengatakan, oh itu yang dimaksud hadis tersebut bukan zakatul janin zakatu ummihi. Cara bacanya berbeda Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan yang dibaca fathah, zakatul janin zakata ummihi. Nah, dalam bahasa Arab kalau cara bacanya berbeda pasti artinya beda. Jadi gara-gara fathah dan dhamma, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i. Kalau fathah zakatul janin, zakata, bukan tu, zakata ummihi, ini Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, zakatu janin, zakatu, bukan ta, zakatu ummihi, jadi mubtada khobar. Tapi kalau zakata ummihi jadi maf'ul, di situ menyimpan kata kaf, sehingga Abu Hanifah mengartikan sembelihan janin sama seperti sembelihan induknya. Artinya janin harus disembelih juga. Ini perbedaan dari satu paradigma pandangan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para fuqaha, khususnya para imam mazhab. Kasusnya sekarang benda-benda haram kita proses menjadi obat, daging babi atau benda-benda haram dan najis lainnya diproses sehingga menjadi obat, atau menjadi benda-benda suci seperti dianggap suci seperti cat, dia berubah zat menjadi cat. Ini terjadi dua pendapat di kalangan para fuqaha. Mayoritas para fuqaha mengatakan kalau bangkai diproses menjadi benda suci, mayoritas para fuqaha mengatakan bahwa hukumnya tetap najis. Dan ini terjadi di masa terdahulu dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu Allah pernah haramkan kepada mereka tidak boleh memakan lemak walaupun dari hewan yang halal dimakan, seperti sapi, seperti kambing.
Bani Israel itu diharamkan oleh Allah, hanya boleh makan dagingnya tapi lemaknya tidak boleh, sebagai bentuk hukuman. Tapi mereka ini akalnya memang licik. Ketika Nabi mereka sudah menyatakan, ini diceritakan dalam kitab Al-Mustafad yang disusun oleh Ibnu Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Asqalani. Nama kitabnya Al-Mustafad. Mereka proses lemak tersebut menjadi cet. Mereka berkata kepada nabi-nabinya yang menyatakan bahwa lemak Allah telah haramkan. Mereka katakan, yang Allah haramkan lemak untuk dimakan. Kami tidak makan, kami proses menjadi cet. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi? Hurrimat alaihim syuhum, diharamkan kepada mereka lemak. Fajammaluha, tapi dengan akal liciknya mereka proses lemak yang haram tersebut menjadi cet, menjadi benda yang lain. Faba'uha, bahkan mereka jual beli. Wa akalu athmanaha, kemudian hasil keuntungan mereka makan. Apa jawaban Nabi? Allah melaknat orang Yahudi. Ini yang dipakai oleh ulama yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berupa najis ataupun bangkai diproses kepada zat yang lain tetap hukumnya haram, walaupun bukan konsumsi. Akan tetapi Al-Imam Nawawi mengatakan, kalau benda-benda najis diproses menjadi misalnya pupuk kandang, itu kan dari najis, dari kotoran. Menurut Imam Nawawi, maka untuk pupuk itu boleh. Tapi kalau diproses menjadi obat dan untuk dikonsumsi, kalau masih ada yang halal obatnya, maka obat itu haram. Nah, sehingga dikatakan dalam kitab Majmu', seandainya ada orang sakit parah, obat, kata dokter yang ahli mengatakan obatnya yang bisa menyembuhkan mereknya ini, ternyata obat itu terbuat dari benda haram, mungkin babi. Bagaimana pandangan fikih? Pandangan fikih mengatakan, kalau memang sudah tidak ada obat yang halal, obat yang halal sudah tidak ada, dan seandainya benar-benar obat ini teruji kalau minum sembuh, maka boleh digunakan seperlunya, kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Seperlunya, seperti orang yang darurat kelaparan, dia kelaparan mau mati, tapi di depan ada babi. Dalam Al-Quran dikatakan boleh konsumsi, tapi dikatakan wala bagin, wala adin, wala bagin. Ia makannya secukupnya agar dia tidak mati, bukan dia makan nikmati. Dia makan sampai kenyang menjadi haram. Di situ dikatakan analoginya sama seperti obat. Tapi golongan asfiya, orang yang hati-hati, punya keyakinan bahwa tidak mungkin tidak ada obat yang halal. Pasti penyakit pasti ada obat, dan obatnya pasti ada yang halal. Tidak mungkin tidak ada yang halal. Ini harus kita yakini. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, innallaha anzala da' wa dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak atau yang memiliki kekuasaan menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap penyakit ada obatnya. Di setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, kata Nabi, maka berobatlah kalian kalau sakit. Fala tadawau biharam, jangan kalian berobat menggunakan obat yang haram. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala, menjadikan, syifa'akum, obat kalian. Sesungguhnya Allah lam yaj'al, innallaha lam yaj'al syifa'akum fima hurrima alaikum.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat kalian kepada sesuatu yang Allah telah haramkan. Jadi dengan kesimpulan, Allah tidak akan menjadikan obat yang haram. Pasti yang halal itu ada. Ini hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Namun pandangan fikih ya seperti tadi. Kalau fikih berbicara, ya selama darurat dan tidak ada obat yang halal, pada waktu itu belum ditemukan obat yang halal, dan memang penyakitnya ini hanya bisa disembuhkan dengan obat yang di situ ada kandungan najis atau kandungan haram daripada hewan-hewan yang diharamkan, maka boleh digunakan secukupnya untuk menghilangkan penyakit. Tapi kalau ada yang halal, maka haram obat tersebut digunakan. Makanya harus banyak dokter-dokter muslim, para apoteker yang pembuat obat, yang ahli-ahli obat harus banyak. Karena zaman dulu orang pertama yang meracik obat itu para ulama Islam. Para ulama-ulama yang mereka juga ahli dalam dunia medis. Mereka membuat obat, racikan obat sendiri. Seperti Ibnu Sina dan lain-lainnya, mereka ahli di dalam obat. Sehingga bisa memilih obat-obat yang halal dan yang haram tidak boleh dikonsumsi bagi kaum muslimin. Kalau para asfiya menyatakan barang haram kalau masuk punya pengaruh. Dikatakan man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang makanan yang ia makan halal, maka tubuhnya akan mudah taat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Wa man akalal haram asat jawarihu sya'am aba. Siapa yang makan makanan haram, asat jawarihu, anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah. Sya'am aba, mau ataupun tidak mau. Makanya orang-orang solihin terdahulu, mereka menjaga betul apa yang mereka makan, apa yang masuk ke dalam mulut mereka, mereka jaga. Ada seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Itu beliau punya makanan sehari-hari, suka mengkonsumsi daging kambing. Akan tetapi pada waktu itu ada 1 ekor kambing terlepas milik negara. 1 ekor kambing terlepas di kota di Irak. 1 ekor terlepas, tapi miliknya negara. Dan belum ditemukan kambing tersebut. Apa yang dilakukan Imam Sufyan Ats-Tsauri? Beliau puasa makan kambing, daging kambing, sampai 1 tahun. Kenapa beliau tidak mau makan daging kambing? Beliau khawatir nanti kalau beli kambing, dikhawatirkan ternyata kambing itu kambing milik negara. Akhirnya beliau makan kambing milik negara, haram. Padahal hanya 1 ekor. Rasa takutnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, sehingga beliau berpuasa mengkonsumsi daging kambing selama satu tahun. Nanti 1 tahun berikutnya ketemu kambingnya, baru beliau makan. Padahal hal ini sebenarnya kalau secara umum tidak mengapa. Misalnya ada kambing terlepas 1 ekor di Ternate, milik negara. Kemudian kita pengen makan kambing, pasti kita prasangka baik duluan. Kambing kan banyak, tidak mungkin 1 ekor ini bisa. Ini umumnya seperti itu. Tapi di standar yang tinggi, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meningkatkan standar daripada hukum. Mereka mengatakan boleh jadi terbalik, yang banyak ini saya beli yang haram. Boleh jadi yang saya beli kambing yang terlepas itu. Tapi kalau kita, gak mungkin 1 ekor yang saya beli ini. Tapi kalau Sufyan Ats-Tsauri, boleh jadi yang saya beli itu yang terlepas. Ini standar namanya al-wara'. Namanya al-wara'. Takut melakukan maksiat, takut terjatuh di dalam dosa. Makanya jadi orang besar, jadi orang soleh. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Dikisahkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada seorang wali min auliyaillah bernama Bishr Al-Hafi. Namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini beliau menjadi seorang
ulama di saat dewasa. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud. Ini mereka dari kecil memang sudah terdidik, sudah belajar dari kecil, sudah jadi orang yang taat kepada Allah sejak kecilnya. Tapi kalau Bishr Al-Hafi disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya yang disusun oleh Abu Nu'aim Asfahani, juga disebutkan oleh Ibnu Mulakin dalam kitab Tabaqatul Auliya, beliau dulunya pemabuk, pecandu minuman keras. Sampai satu ketika beliau berjalan di pasar dalam keadaan mabuk, ada lembaran kertas bertuliskan nama Allah, diinjak tidak sengaja. Dalam keadaan mabuk, lihat itu kertas, beliau mengatakan, astagfirullah, saya sudah menginjak nama Allah. Diambil kertas tersebut sambil pegang botol miras minuman keras. Kertas tersebut dimuliakan, ada nama Allah, ini nama yang agung, nama yang luar biasa, nama yang maha suci. Dibawa ke rumahnya, itu kertas dibersihkan, dikasih wangi-wangian, dipajang, ya, dibingkai, digantung di kamarnya. Dalam keadaan mabuk dia menatap tulisan Allah, mengatakan maha besar, maha suci Allah. Ini nama yang luhur, tidak pantas dinodai, tidak pantas diinjak. Akhirnya tertidur. Di dalam keadaan tertidur, Bishr Al-Hafi bermimpi mendengar suara dari langit memanggil namanya, ya Bishr, qad tayyabta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah memuliakan namaku di dunia, nama Allah, maka aku akan muliakan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun dari tidurnya, Allah berikan ilmu laduni. Ilmu laduni. Allah berikan hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi seorang wali min auliyaillah. Nah, ilmu laduni ini ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kadangkala orang salah pahami ilmu laduni. Ibaratnya tidak perlu belajar, minta doa, nanti Allah kasih ilmu. Ini salah. Ini namanya tertipu. Orang yang diberikan ilmu laduni setelahnya belajar. Setelahnya belajar. Makanya kita dapati Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, lebih hebat dari yang lainnya, lebih hebat dari para aulia karena nabi. Tapi ketika ingin meraih ilmu, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Suruh cari seorang Majma'a Bahrain yang berada di antara dua lautan. Wa izgala li fatahi la abrahu hatta ablaga majma'al bahrain au amdi hukaba. Nabi Musa mengatakan kepada muridnya, ayo kita jalan, cari itu guru. Padahal Nabi Musa cari guru, belajar sampai di tempat bertemunya dua lautan. Atau kita berjalan terus berabad-abad, tidak masalah, yang penting kita temukan guru tersebut. Ketika bertemu dengan guru tersebut, Allah sifati, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Yusuf bin Nun bertemu dengan seorang hamba kami. Dalam tafsir dikatakan Nabi Allah Khidir alaihissalam bertemu dengan seorang hamba, yaitu Nabi Khidir, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dan kami telah mengajarkan ilmu kepadanya. Ilmu di sisi kami, namanya ilmu laduni. Makanya Nabi Khidir tidak ada guru, dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita orang awam, ilmu laduninya dari kalangan para ulia, ketika mendapatkan ilmu laduni justru dia makin semangat belajar. Dia makin semangat belajar. Dengan belajar itulah Allah berikan tambahan ilmu. Nah, ini terjadi. Bishr Al-Hafi, kita bahas tentang masalah warok tadi. Beliau punya saudari seorang wanita, ukhtu, punya saudarinya pernah menjahit di teras rumah
menjahit pakaian. Di malam hari gelap, ketika menjahit, lampu pelitanya ini kan pakai minyak. Minyaknya habis, otomatis lampunya padam. Beliau berhenti menjahit. Tiba-tiba ada yang lewat depan rumah bawa obor. Persis berhenti di depan rumahnya Bishr Al-Hafi. Cahaya obor tersebut masuk ke dalam teras rumah. Saudarinya Bishr Al-Hafi memanfaatkan cahaya tersebut untuk melanjutkan menjahit. Dia gunakan cahaya tersebut menjahit. Sudah selesai menjahit, orang itu pergi. Lihat bagaimana ya orang-orang soleh terdahulu. Orang yang bawa obor itu pergi. Ini saudari perempuannya Bishr Al-Hafi. Setelah itu menangis dan keluar dari rumah ingin mencari pemilik obor tersebut. Ternyata sudah hilang, entah kemana. Dia menangis dalam keadaan wajahnya pucat, dalam keadaan gelisah, bingung. Akhirnya berinisiatif pergi berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, bertanya, "Wahai Imam, saya ingin fatwa dari engkau. Tadi saya menjahit, kemudian lampu saya mati, padam. Ada orang lewat di depan rumah saya, dia bawa obor. Nah, obornya itu punya cahaya masuk ke rumah saya, ke teras rumah saya. Kemudian dari cahaya obor tersebut saya melanjutkan untuk menjahit, tanpa saya minta izin daripadanya, dari cahaya tersebut. Yang saya ingin tanyakan, hukum menggunakan cahaya tersebut apakah halal atau haram?" Luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar pertanyaan tersebut menangis. Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Maksudnya sejauh itu kehati-hatian di dalam hukumnya Allah. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu ini siapa wanita. Ini ceritanya di balik tirai. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Man anti? Engkau ini siapa?" Luar biasa. Dia katakan, "Saya ukhtu Bishr Al-Hafi. Saya saudarinya sufi, seorang wali namanya Bishr Al-Hafi." Oh, pantas, kata Imam Ahmad. Pantas kalau punya pendidikan hebat seperti ini, takut dengan hukumnya Allah. Fi buyutikum yakhrujul waraq. Di rumah kalian itu memang keluar orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum cahaya tersebut yang engkau gunakan bagi kalian itu haram, tapi bagi orang awam halal. Bagi kalian haram, tapi bagi orang awam halal. Kasus ini kalau dibawa di zaman kita tidak masuk haram. Standar hukum fikih tidak masuk haram. Toh bayar itu cahayanya masuk ke rumah kita, lagian menggunakan cahaya. Tapi bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka naikkan standar hukum. Apa kata mereka? Itu haram. Harusnya bagaimana? Harusnya minta izin dulu, minta ridho. "Wahai Pak, wahai fulan, saya mau pinjam cahaya." Mau minta, bukan pinjam. Mau meminta cahaya yang ada dari obormu untuk saya gunakan menjahit. Ketika dinyatakan saya izinkan, maka dilaksanakan. Itu jadi halal menurut mereka para asfiya. Makanya standar hukumnya tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertanya kepada Imam Syafi'i. Di antara guru-gurunya Imam Syafi'i ada di kalangan para asfiya, para golongan sufi yang benar. Jadi kalau sufi, kalau ada yang menyimpang, bukan sufinya menyimpang, tapi ada oknum. Tapi kalau sufi yang benar, gurunya Imam Syafi'i banyak di kalangan para sufi, bahkan muridnya namanya Abul Haris Al-Muhasib, seorang sufi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa guru-gurumu dari golongan para asfiya
tidak engkau cantumkan pendapat hukum di dalam kitab-kitab engkau? Kata Imam Syafi'i, kau mau tahu alasannya? Ya. Sebentar ketemu salah seorang sahabat kami, seorang sufi bernama Hamzah, namanya Syekh Hamzah. Nanti kau tanya kepadanya tentang hukum agama Islam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, baik, saya akan bertanya lewat ini guru Syekh Hamzah. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai Syekh Hamzah, saya mau bertanya hukum zakat hewan ternak. Engkau kan pengembala kambing, bagaimana hukumnya? Kata Syekh Hamzah, seorang sufi, ini diceritakan dalam kitab An-Nawadir, juga dalam kitab Hilyatul Awliya, juga dalam kitab-kitab tasawuf lainnya. Kata Syekh Hamzah, kalau mazhabnya siapa ini? Mazhabnya kalian apa kami? Dua-dua, kata Ahmad bin Hanbal, mazhab kalian dan mazhabnya kami. Kata Syekh Hamzah mengatakan, kalau mazhabnya kami, zakat, kalau punya kambing 30 ekor, kami wajib zakatkan 30 ekor. Punya 30 ekor, zakatnya wajib 30 ekor. Kenapa? Ya, karena segala sesuatu miliknya Allah, bukan milik kami. Allah minta, ya kami harus kasih semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang kami punya enggak ada. Ini semua miliknya Allah. Ketika Allah mewajibkan zakat, maka kami harus berikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Tapi kalau mazhab kalian 1 ekor, 30 ekor wajib keluar zakat 1 ekor. Ini kalau mazhab kami 30 ekor kami zakatkan. Kemudian yang kedua, hukum orang yang mengantuk ketika sholat, menguap, bukan mengantuk, menguap. Jadi lagi sholat dia menguap. Maka Nabi SAW, Allah jaga tidak pernah menguap. Menguap ini dari syaitan. Apalagi dalam ibadah dikatakan an-nu'as, mengantuk, menguap. Fil gazwati ni'mah, mengantuk di saat berperang nikmat. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat perang Badar. Perang Badar itu malam harinya Allah membuat seluruh sahabat dan Nabi kita Muhammad tidur nyenyak, padahal besok perang. Tidur nyenyak. Tapi orang-orang musyrik gak bisa tidur, tegang, besok mau perang. Sehingga dikatakan tidurnya seseorang, ngantuknya seseorang di dalam peperangan nikmat. Akhirnya punya efek, besok paginya dalam keadaan sehat, bugar. Ini musyrik gak bisa tidur, begadang, ya mata hitam, lesu, lemas. Maka dikatakan an-nu'as fil ghazwa nikmah, mengantuk, tidur di saat berperang nikmat. Wan nu'as fis salat nikmah. Tapi kalau mengantuk di dalam salat bencana. Bencana. Lagi salat menghadap Allah menguap terus. Ditanya sama Imam Simnun, Hamzah ibn Sinun, ya Syekh Hamzah, orang kalau salat mengantuk hukumnya bagaimana? Kata beliau, mazhabnya siapa? Kami atau kalian? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mazhabnya kami dan kalian. Beliau menjawab, kalau mazhabnya kami, ada orang sholat mengantuk, menguap dalam keadaan sholat, kami hukum mati. Faqad kutil, hukum mati. Imam Ahmad bin Hanbal pingsan. Belum sempat menjelaskan pingsan. Bangun dari sadarnya, Imam Ahmad bertanya, kenapa hukum mati? Karena ini orang kurang ajar. Di hadapan raja, seorang makhluk manusia, tidak pernah ada yang berani mengantuk di depan raja, di depan presiden. Ini sang maharaja yang punya langit dan bumi. Dia sedang menghadap sang maharaja, sempat-sempat dia mengantuk. Ini kan kurang ajar. Makanya kalau mazhab kami, orang ini hukum mati. Tapi kalau mazhab kalian hukumnya makruh. Tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tersadar kenapa gurunya Imam Syafi'i tidak memasukkan pendapat para sufi. Kenapa? Standar hukumnya lebih tinggi daripada orang awam. Jadi seperti itu. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.